Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan ucapan paling indah, yaitu syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini Allah memudahkan kita untuk bisa hadir di tempat mulia, di bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah, satu di antara 4 bulan mulia selama setahun. Hari ini kita sedang bukan berada di bulan buruk, kata orang Jawa bulan sial, bulan selo, ya, bulan orang gak berani mengadakan hajatan, bulan saat orang takut mengadakan nikahan, katanya gak baik. Padahal Allah mengatakan ini bulan mulia. Nabi kita menjelaskan ini bulan mulia. Kenapa kita penting bersyukur? Karena siapa yang sibuk dengan kebaikan, dia akan lupa dengan keburukan. Siapa yang sibuk ibadah, dia lupa untuk bermaksiat. Siapa sibuk dengan bersyukur, dia lupa mengeluh. Maka mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah, hilang semua keluhan, hilang semua kesedihan, lenyap semua kegelisahan. Jamaah rahimahumullah. Materi kita pagi ini tentang jangan kau rusak amal. Karena setiap kita insya Allah sudah beramal, sudah beribadah, sudah berbuat baik. Tapi satu perkara yang penting adalah bagaimana agar amal-amal kita ini diterima Allah, dan jangan sampai amal kita ini rusak, sia-sia. Maka setiap kita setelah beramal senantiasa berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bahkan para ulama, orang-orang soleh terdahulu, sesudah Ramadan, yang Ramadan sudah diisi amal kebaikan, dihiasi dengan ibadah-ibadah yang luar biasa, punya kebiasaan 6 bulan sesudah Ramadan itu doanya adalah agar amalnya diterima.
Dan 6 bulan menyambut Ramadan itu berdoa agar dipertemukan Ramadan. Jadi bayangkan luar biasa harapan agar amal diterima. Sampai doanya 6 bulan sesudah Ramadan terus berdoa, senantiasa berdoa, berharap amal-amalnya selama Ramadan diterima Allah Ta'ala. Kenapa ini penting? Jamaah rahimakumullah, amal-amal ini diterima karena jangan sampai kemudian kita beramal lalu sia-sia. Kita berbuat baik di akhirat ternyata catatannya kosong. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Aisyah radhiyallahu anha suatu saat menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang dimasukkan dalam ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah?" Dan orang-orang yang berikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Apakah yang dimaksud ayat ini adalah orang yang berzina yang hatinya takut, orang yang mencuri yang hatinya takut, orang yang minum khamr yang hatinya takut? Nabi SAW lantas menjawab, "Wahai putri As-Siddiq," maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, "yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah seperti itu. Bahkan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, orang yang sholat, namun hatinya takut, khawatir amalnya tidak diterima." Jadi jamaah rahimahumullah, salah satu keadaan seorang mukmin ketika beramal, di samping ada rojak harapan amalnya diterima, tetapi di dalam hatinya juga ada perasaan khawatir, takut amalnya tidak diterima, cemas amalnya sia-sia, khawatir amalnya rusak lalu dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu ada beberapa perkara yang menyebabkan rusaknya amal, dan kita harus hati-hati urusan ini. Yang pertama adalah soal kekafiran, kedua riya ketika mengungkit-ungkit, keempat bermaksiat saat sepi, lima tidak menerima takdir, keenam meninggalkan sholat asar. Mudah-mudahan waktunya cukup, tapi setidak-tidaknya ada beberapa hal yang penting untuk kita ingat. Pertama, para jamaah, Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah 217, "Man yartad minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah orang yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jamaah rahimahumullah, ayat ini sesungguhnya nasihat buat orang-orang beriman.
Ayat ini peringatan buat kita. Ayat ini mengingatkan orang-orang yang rajin ke masjid. Kenapa ayat ini mengatakan barang siapa yang murtad, artinya dia sebelumnya muslim, sebelumnya beriman, sebelumnya sholat, sebelumnya rajin ke masjid, sebelumnya suka taklim, lalu dia murtad dari agama Islam dan mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya. Semuanya sia-sia. Maka para jamaah rahimahullah, ini nasihat buat saya, buat kita. Buat orang yang hari ini KTP-nya Islam, kakaknya Islam, benar-benar ngaku Islam, hati-hati. Karena ketika Allah menjelaskan ayat ini, berarti ada kemungkinan orang-orang yang Islam lalu murtad. Jadi tidak ada jaminan orang yang kecilnya Islam, KTP-nya Islam, bapak ibunya Islam, matinya Islam. Gak dijamin sama sekali. Gak dijamin sekarang. Maka berhati-hati kita, para jamaah. Jaga iman Islam kita. Karena kalau sampai kemudian imannya hilang, kita murtad, semua amal kita sebanyak apapun hilang, rusak, sia-sia. Kira-kira 2 pekan yang lalu para jamaah, hari Kamis, saya datangkan salah seorang ibu dari seorang calon pengantin. Ketika dia menikah, saya lihat nama bapaknya Ahmad Soekardi, ibunya Saniem. Saya tanya ibunya agamanya apa? Kristen. Bapaknya Kristen. Nama bapaknya Ahmad Soekardi. Ahmad, bukan Paulus. Itu Kristen. Saya panggil ibunya ke kantor. Saya tanya ibunya, karena bapaknya telah mati dalam kondisi kafir. Saya tanya si ibu gimana kisah hidupnya, dan si ibu menceritakan, dulu saya muslim, bapak ibu saya muslim, suami saya muslim karena namanya Ahmad, bapak ibunya muslim. Kita nikah juga Islam Pak, lalu kita tinggal di Pagelaran dari suami, desa Celumprit. Lalu suami saya diajak saudara-saudaranya ke gereja, lalu murtad. Dan si ibu ini cerita sungguh Pak, saya dulu Pak sama saudaranya suami saya diajak, ngomongnya sederhana, ikut saya nyanyi-nyanyi di gereja gitu. Sederhana banget, ikut saya nyanyi-nyanyi di gereja. Sekali, 2 kali, 3 kali, terbiasa, semakin nyaman, akhirnya murtad. Naudzubillah min dzalik. Kelahiran 44, sekarang usia berapa? 44? 78. Anaknya muslim pertama dan yang keempat, 2, 3 Kristen. Saya makan kepada si ibu ini ketika anaknya keempat mau nikah, saya bilang, ibu masuk Islam, saya bantu anaknya nikah. Si ibu mengatakan, kalau untuk masuk Islam Pak, ibu masuk Islam, saya bantu putri jenengan nikah. Saya bilang, bapak anda Islam, ibu anda Islam, nanti kalau kangen bapak ibunya akan ketemu di surga. Tapi kalau ibu ini nggak mau masuk Islam, nggak ketemu bapak ibunya di surga. Kangen bapak ibunya, nggih Pak. Kangen ibunya, bapaknya, nggih Pak. Masuk Islam, syahadat. Alhamdulillah mulai bersyahadat, berpelukan anak sama ibunya, nangis Pak. Alhamdulillah usia 78 tahun tobat, bersyahadat Pak.
setelah sekian puluh tahun, murtad tahun 76. Ya. Alhamdulillah, minimal ibunya selamat. Minimal ibunya selamat. Jadi para jamaah, kisah-kisah begini di sekeliling kita ini banyak. Saya ikut nangis Pak, lihat si ibu sama anak pelukan. Masya Allah, luar biasa. Dan sesungguhnya kisah ini bukan hanya hari ini. Dulu zaman Nabi, Masya Allah, ada kisah para jamaah, orang-orang yang murtad, orang yang muslim kemudian murtad. Kisahnya Uqbah. Uqbah itu seorang kafir jahiliyah, ya, yang kaya. Dan suatu saat Uqbah ini mengadakan jamuan makan untuk orang-orang di sekelilingnya dan mengundang banyak orang, dan salah satu yang diundang adalah Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi SAW diundang oleh Uqbah, Nabi punya ide. Ini kesempatan untuk mendakwai Uqbah karena saya diundang oleh Uqbah. Maka datanglah Nabi ketika diundang oleh Uqbah ke rumahnya. Dan ketika Nabi sampai di rumah Uqbah, Uqbah kemudian mempersilahkan Nabi untuk menikmati jamuan yang disiapkan. Tiba-tiba Nabi mengatakan, "Wahai Uqbah, aku tidak akan menikmati makananmu sebelum engkau bersyahadat." Seketika Uqbah itu shock, Pak. Kaget, enggak membayangkan Nabi akan mengatakan itu. Yang kedua, kaget dan takutnya Uqbah adalah karena dalam tradisi jahiliyah, siapapun yang mengadakan jamuan makan, mengundang masyarakat untuk makan, dan yang diundang tidak makan akan jadi aib besar. Itu Uqbah ketakutan. Dia pasti akan dicemooh banyak orang, diejek, diolok-olok, dihina, direndahkan. Lalu bergejolak pikirannya ini. Masuk Islam apa enggak? Syahadat apa enggak? Ikut Muhammad apa enggak? Di tengah pikiran kalutnya, lalu dia, "Ya Rasulullah, saya bersyahadat." Masuk Islam lah Uqbah karena takut dicemooh. Dia menikmati makanan Nabi. Lalu hari demi hari orang mulai tahu masuk Islamnya Uqbah. Semakin banyak. Dan salah satu yang mengetahui keislaman Uqbah adalah teman Uqbah yang bernama Ubay bin Khalaf. Teman akrab, teman bisnis, saling membantu. Bahkan dalam sirah disebutkan, begitu akrabnya Uqbah dengan Ubay ini, nikahnya ipar-iparan. Perempuan kakak adik, satu dinikahi Uqbah, satu dinikahi Ubay bin Khalaf. Ketika kemudian Uqbah ketemu Ubay bin Khalaf, dari jauh Ubay ini pasang tampang nggak suka, pasang tampang wajah marah, jengkel, benci. Lalu ketika sampai di depan Ubay bin Khalaf, Uqbah gemetaran, Pak, karena tahu kira-kira Ubay akan marah. Maka Ubay mengatakan, "Wahai Uqbah, aku tahu engkau masuk Islam." Uqbah ketakutan, dan akhirnya dia mengatakan, menjelaskan alasannya bahwa dia mengikuti agama Muhammad karena takut dicela oleh masyarakat. Apa kata Ubay? "Kalau engkau masuk Islam, putus hubungan kita detik ini." Lah, Uqbah ini karena teman dekat akrab, takut juga, Pak, khawatir juga, apalagi ipar-iparan. Akhirnya Uqbah takut, khawatir pula, cemas gitu. Maka Uqbah mengatakan, "Baiklah, aku akan keluar dari agama Muhammad itu." Ubay nggak cukup begitu, Pak. "Buktikan dan buat aku ridho." Ngancamnya begitu. Lalu apa yang dilakukan Uqbah ketika itu? "Baiklah, aku buktikan." Lalu Uqbah mendatangi Nabi SAW dan menyatakan murtadnya. Baik.
murtad di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang ngeri adalah tidak hanya murtad, Uqbah meludahi muka Nabi. Ini bayang. Ini bayang, Pak. Apa sejauh ini? Diidoni, Pak. Muka Nabi, Pak. Hanya pengen ridho temannya, Pak. Pengen perkawanannya tetap terjaga sampai meludahi muka Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Tidak hanya itu, dan dikisahkan Uqbah bahkan pengen mendapat ridho temannya, membuktikan dia benar-benar keluar Islam dan membenci Nabi Muhammad. Suatu saat Uqbah mengumpulkan jeroan unta dengan kotorannya. Habis disembelih itu dikumpulkan semua jeroan kotoran, ditaruh keranjang, ditumpahkan ke kepala Nabi saat Nabi sedang sholat. Dahsyatnya orang kalau benci, hanya pengen ridho teman. Murtad gara-gara pengen ridho. Cukup itu tidak, Pak. Bahkan dikisahkan dalam sirah, Uqbah suatu saat mendatangi Nabi ketika sedang sujud. Uqbah membawa selendang kain, dililitkan di leher Nabi yang sujud, dan kakinya menginjak punggung Nabi. Ini bayangin. Tidak hanya menjerat leher Nabi, tapi juga punggungnya diinjak oleh Uqbah. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang melihat wajah Nabi, ya, melihat kemuliaan Nabi, melihat semua orang tahu Nabi tidak pernah bohong, itu saja bisa murtad. Apalagi kita yang gak bertemu dengan Nabi. Tidak hanya itu para jamaah, di samping kisah Uqbah itu, para jamaah Allah, ini kisah Uqbah. Bahkan sesudahnya kita pernah mendengar kisah perang Riddah. Ketika Nabi wafat, Islam di puncak kejayaannya, Arab Saudi dikuasai oleh kaum muslimin, tidak ada orang berani melecehkan Islam setitik pun. Nabi wafat, banyak orang yang murtad, sehingga Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad. Bayangin bersama. Saat Islam jaya, Islam menang, Islam di puncak-puncak kemuliaannya, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, ditakuti semua orang Islam itu, dihormati. Nabi wafat, ada yang murtad. Bayangkan hari ini para jamaah. Hari ini situasinya lebih ngeri daripada zaman Nabi dulu. Sekarang ini di Indonesia, Islam dilecehkan, Islam dihinakan, dan yang menghina gitu, merasa aman, yang melecehkan merasa aman, gitu ya. Itu pelecehannya luar biasa, dan ini lebih rawan orang untuk murtad. Na'udzubillah min dzalik. Maka para jamaah rahimahullah, jaga iman, jaga akidah, jaga KTP kita masih Islam ini, hati ini, jangan sampai murtad. Anak-anak kita diingatkan, istri kita diingatkan. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita hari ini kecuali iman Islam kita. Tidak ada lebih penting. Karena kalau sampai kemudian mati murtad, berlaku satu ayat bagi kita, fi nari jahannam khalidina fiha, di neraka jahannam selama-lamanya, abadi, tidak akan pernah keluar. Jadi para jamaah rahimah, misalnya ada di antara kita meninggal dunia, misalnya 80 tahun di neraka selama-lamanya, 100 tahun belum selama-lamanya, 1000 tahun belum selama-lamanya, 1.000.000 tahun
belum selama-lamanya. Maka jaga keimanan itu. Jangan sampai kemudian iman berkurang, menipis, lenyap. Dan pernah saya sampaikan di majelis ini, di Kota Malang ini ada kisah nyata seorang guru ngaji, seorang qori dengan suara yang bagus, seorang khotib Jumat, seorang ustadz matinya murtad di Malang ini. Kisah nyata. Mohon maaf, kisah nyata di Kota Malang. Naudzubillah min dzalik. Apalagi kita ya. Maka jaga keimanan, jangan sampai kemudian murtad ya. Kemudian yang kedua para jamaah adalah riya ya. Ini yang akan merusak amal-amal kita. Ini akan menghilangkan kebaikan-kebaikan kita. Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah 267, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salada la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah sama sekali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Orang riya itu beramal seperti batu licin, di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah, tidak ada bekas yang sama sekali amalnya. Maka para jamaah, jangan sampai ada riya. Pastikan setiap amal kita ikhlas karena Allah. Pastikan semua ibadah kita karena Allah, bukan ingin dipuji, bukan ingin dianggap baik, tidak ingin dianggap orang soleh, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan itu mengajarkan kita sebulan setengah yang lalu, ibadah itu disembunyikan, ibadah itu rahasia, ibadah itu privasi, ibadah itu gak perlu pamer. Tapi hari ini dunia menggoda orang untuk berlomba-lomba cari popularitas. Apa buktinya? YouTube yang dicari apa? Subscribe. Orang pengen bikin video, pengen apa? Viral. Orang Facebook pengen apa? Dapat apa? Like dan komen. Instagram sama. Twitter juga begitu. Jadi sekarang orang itu digoda untuk jadi viral, terkenal, populer, semua orang tahu. Tapi Ramadan, puasa mengajarkan kita untuk sembunyi. Amal nggak perlu orang tahu. Berbuat baik cukup kita yang paham. Maka ini godaan besar, Pak, buat kita beramal hari ini. Mohon maaf. Maka mohon maaf, jaga amal, jaga ibadah. Apalagi sebentar lagi para jamaah, kita akan masuk bulan Idul Adha. Kita semua diperintahkan untuk berkorban. Yang ini kemudian
rawan untuk riya. Demi Allah para jamaah, riya itu bahaya. Kenapa? Karena riya dan ujub itu membinasakanmu. Sebab apa? Riya dan ujub itu menimpa orang-orang soleh, bukan orang-orang berbuat maksiat. Lebih berbahaya daripada maksiat, karena pelaku maksiat mereka mengetahui bahwa dirinya berdosa dan ia mudah bertaubat. Namun orang-orang riya dan ujub, mereka menyangka amal solehnya itu diterima Allah. Orang riya ujub itu menimpa orang-orang sholat. Penyakitnya itu menimpa orang-orang ahli sedekah, menimpa orang-orang rajin masjid. Tapi kalau maksiat, orang mabuk, minuman keras begini, mereka tahu kasat mata perbuatan dosanya. Mereka paham ini dosa, mereka ngerti ini maksiat, mereka ngerti ini buruk, mereka ngerti ini nggak baik. Kelihatan, Pak. Dan mereka mudah bertaubat. Tapi kalau orang riya, dosanya nggak kelihatan, dan dalam pikiran hatinya dia merasa jadi orang baik. Karena itu dia mengatakan riya itu seperti apa? Semut hitam di atas batu hitam di malam gelap gulita. Mohon maaf, seret muncul. Nah, itu beratnya. Jadi sekali lagi, riya ujub itu menimpa orang-orang baik, orang-orang soleh, zahirnya ahlu surga, gitu. Zahirnya alim, zahirnya nggak ada dosa, zahirnya nggak ada maksiat, tapi di dalamnya penyakitnya berbahaya, sangat berbahaya. Dan itu bisa merusak amal-amal kita semua. Na'udzubillah min dzalik. Misalnya para jamaah, ya. Misalnya hati-hati kalau ketika kita kurban. Misalnya kita di perumahan ini, misalnya ada seseorang rumahnya tingkat bagus mewah, mobilnya 10, gajinya besar. Dia misalnya patungan kurban, dia urun 3 juta. Ini ada orang bisa, maaf ya, rumahnya biasa, mobilnya 1, gajinya lebih sedikit. Dia patungan kurban 10 juta. Lalu yang 10 juta ini merendahkan orang yang 3 juta. Kaya, mobil banyak, 3 juta. Yang 10 juta merendahkan 3 juta, hangus. Ya. Sombong, hangus. Ujub, hangus. Padahal yang 10 juta nggak tahu, yang 3 juta ini, dia tidak hanya patungan kurban di kampung ini, mungkin di rumah bapaknya dia patungan pula, di pondokannya ada dia bayar juga, di saudaranya dia juga ikut. Kita tidak tahu, ya, kita nggak paham. Bisa jadi dia patungannya lebih banyak daripada kita, ya. Maka jangan pernah merendahkan amal-amal orang, ya. Na'udzubillah min dzalik. Atau misalnya para jamaah mulai, ya. Misalnya para jamaah Allah, misalnya, ya, sama-sama mulai, ya, sama-sama dapat uang 21 juta, ya. Patungan sebelahnya 30 juta, ternyata yang 21 juta sapinya lebih besar daripada 30 juta. Lalu ngomong ke temannya, mau sore 30 juta sapi dicilik, ya. Na'udzubillah, jangan pernah begitu. Demi Allah para jamaah, merendahkan 30 juta lebih kecil daripada sapi 21 juta, hangus 21 juta itu.
Kita nggak tahu, boleh jadi 30 juta sapinya kecil. Karena yang jual anak yatim, ya dia nawarkan 30 juta tanpa ditawar, dibeli 30 juta karena yang menjual siapa? Orang yatim. Boleh jadi yang 21 juta ini, ya, yang punya menawarkannya, ya, 30 juta lalu ditawar sampai kena 21 juta. Dia merasa bangga bisa nawar sapi harga 21 juta. Hangus, Pak. Ya, mohon maaf. Ini korban ini berat, Pak. Mohon maaf para jamaah. Ada teman cerita, Pak Arif, patungan 5 juta itu mudah. Yang berat itu jaga nah, gitu. Patungan 10 juta itu ringan Pak Arif. Yang berat jaga rasa. Hati-hati. Atau misalnya para jamaah, mohon maaf misalnya, nanti di masjid ini sebelum kurban dibacakan misalnya, mohon maaf ya, dibacakan biasanya 7 orang sapi pertama, nomor 1 si fulan, nomor 2 si fulan, nomor 4 si fulan, nomor 7 si fulan. Tiba-tiba nama kita nomor 3 enggak kesebut, Pak. Iya. Lalu hati kita merasa apa? Kecewa. Iya. Merasa kok begini gitu. Pasti dia nggak suka sama saya. Nah, ini pasti hari itu hilang, Pak. Kenapa? Tidak coba nanti kalau begitu diperiksa hati. Saya beramal untuk siapa? Gitu. Karena boleh jadi yang baca itu kan khilaf kan, dari nomor 3 langsung nomor 4 gitu. Ya, dari nomor 2 langsung 4, yang ketiga langsung kejebut. Ini rawan, Pak. Korban itu rawan banget. Atau misalnya pada jamaah disebutkan lengkap nama kita, lalu kita bergembira, alhamdulillah semua orang tahu saya korban. Gitu. Kalau nggak disebut saya malu ini, gitu kan? Hanya orang tahu saya punya mobil, saya rumahnya bagus, masa nggak korban? Kan malu saya nggak disebut gitu. Pas disebut lalu dia bergembira, dia sangat senang. Dia pikiran membayangkan semua orang mendengar namanya disebutkan. Nah itu hangus. Karena dia berharap dipuji oleh manusia. Sia-sia. Jadi pada zaman rahimahullah, hati-hati jaga keikhlasan. Ya, jangan sampai ria, pengen dipuji orang. Karena para zaman rahimahullah, pada zaman Nabi Adam alaihissalam, kedua putra beliau berkorban kisahnya. Qabil berkorban, Habil berkorban. Dan korban keduanya diterima tidaknya bisa dilihat mata, terang benderang. Saat apa? Saat korbannya Habil disambar petir atau di api, dilahap api lalu hilang. Sehingga Qabil tahu korban saudaranya diterima Allah, korbannya ditolak. Karena korbannya tetap pada posisinya. Lalu berakhir kemudian hasud, Qabil membunuh Habil. Jadi zaman Nabi Adam, Pak, kalau pengen tahu korban sedekahnya diterima itu gampang. Oh, kalau hilang berarti diterima Allah, gitu. Kalau masih utuh ditolak kan gitu. Hari ini para jamaah kita nggak tahu di depan mata kita korban kita diterima apa tidak, nggak tahu, Pak. Kambing disembelih, yang diterima dan tidak itu sama baunya, ya. Wujud dagingnya sama, kambingnya sama. Yang tahu siapa?
keikhlasan kita ini. Ya, keikhlasan kita. Maka pastikan para jamaah, ini kurban, ini berat. Kalau nggak ikhlas sia-sia. Karena itu pastikan kita semua ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah, ya. Disebutkan atau tidak jaga hati. Nama kita ditulis apa tidak, jaga hati. Gitu. Kalau kira-kira kita bisa menjaga hati kita, keikhlasan kita, ditulis nggak apa-apa. Untuk memotivasi yang lain. Tapi kalau kira-kira kita khawatir, takut nanti muncul riya, tulis saja hamba Allah. Gitu ya? Kalau kita khawatir, pesan ke panitia, tolong panitia untuk nama saya tulis saja hamba Allah. Cukup saya saja yang tahu ya, nggak perlu yang lain tahu. Tulis saja hamba Allah, gitu kan? Karena itu beberapa orang ketika bantu kan begitu. Dulu bantu di sini kan begitu, hamba Allah nih. Karena dia kadang-kadang khawatir gitu Pak, amalnya hilang. Maka para jamaah Allah bayangkan ya, ikhlas 3 juta, enggak ikhlas 3 juta. Ikhlas kambing disembelih, enggak ikhlas dia disembelih Pak. Iya. Maka pastikan semuanya ikhlas. Jangan sampai kemudian ada niat. Sekali lagi Nabi menyampaikan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fa'su'ila anhu faqala arya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanya tentang syirik kecil, beliau menjawab riya. Insya Allah para jamaah kita nggak akan nyembah patung, ya, nggak akan nyembah kuburan, ya. Tapi kita khawatir ada, ya. Maka jaga keikhlasan, jaga hati, terutama mau berkorban, sehingga mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu. Ya, saya kira itu para jamaah. Sementara 2 hal, ya, mudah-mudahan 2 hal ini menjadi ilmu yang manfaat buat kita semua. Dan insya Allah cukup. Sudah masukkan ya? Suruh insya Allah gitu. Sekali lagi jaga iman, jaga akidah. Pastikan keluarga kita semuanya wafat dalam kondisi Islam. Jaga amal, jaga keikhlasan, buang jauh-jauh riya. Jangan sampai muncul penyakit yang sangat berat di dalam jiwa kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.